Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Dimanapun Anda berada, saya doakan sehat selalu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semoga negara kita segera keluar dari krisis akibat corona. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sinan Widiarjo. Terima kasih Anda telah mampir ke channel saya. Kali ini saya akan membicarakan tentang akibat daripada orang yang kurang piknik, akibat orang yang kurang bertamasya, atau ya yang jarang bertamasya, yang jarang berrekreasi. Teman-teman, bicara tentang manusia ini memiliki dua unsur jasmani dan unsur rohani atau spiritual. Kalau unsur jasmani itu ya memenuhi kebutuhannya dengan 4 sehat 5 sempurna. Dengan unsur yang spiritual ini yang tidak kelihatan jiwa kita, dengan unsur-unsur misalnya dalam rekreasi, refreshing dan sebagainya. Akibatnya daripada tidak pedulian terhadap hal-hal yang sifatnya rekreasi, ada akibatnya yang harus dialami oleh orang yang hidupnya kurang piknik, kurang rekreasi. Hanya kalau saya bicara tentang rekreasi, asosiasi kita jangan ke tempat-tempat yang mahal. Atau kalau kita mau bertamasya itu tidak perlu ke tempat-tempat yang mahal, misalnya ke puncak gunung atau ke hotel yang mahal-mahal, ke pulau yang mahal-mahal. Di Jakarta ini ada suatu tempat yang relatif lebih murah, tapi ya relatif ya. Masuknya pun sudah harus bayar. Masuk orang atau mobil tempat itu harus bayar. Yaitu di Taman Impian Jaya Ancol. Kalau kita ke Ancol itu tidak ingin keluar biaya banyak, ya minimal masuk bayar tiket untuk orang dan mobil itu sudah cukup. Sampai di sana kita gelar tikar, menghadap laut, ya sembari kita melihat laut saja, sembari kita makan bersama, kita bawa tadi di rumah, kita makan di sana di Ancol, ya gitu. Atau ada satu lagi tempat yang relatif murah bahkan, kita pergi ke Istiqlal, kalau Anda Muslim ya, sholat di Istiqlal, kita adukan segala persoalan kita, dari yang paling berat sampai paling ringan, semuanya diserahkan, kita adukan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu kita jalan-jalan ke taman di sekitar Istiqlal atau ke lapangan Banteng, ya di sana tamannya banyak bunga-bunga. Ujung-ujungnya makan somai, ujung-ujungnya anak istri makan mie ayam, itu cukup. Kesananya naik busway atau bus kota atau metro mini itu di Istiqlal. Nah inilah teman-teman, saya akan membagikan apa yang akan dialami oleh orang yang kurang piknik. Yang pertama, tumbuhnya daya imajinatif. Karena apa? Karena tiap hari berkutat dengan angka-angka, berkutat dengan persoalan, ya itu saja. Tidak ada variasi dalam hidup ini. Yang dihadapi adalah persoalan. Tidak punya rasa imajinatif, ide-ide baru tidak punya.
Karena apa? Karena suasananya suasana tegang, suasana serius. Serius boleh, tapi harus serius yang santai. Suasananya jangan dibawa dalam hidup, persoalan hidup ini dalam suasana tegang. Itu akan membuka hal yang tidak baik. Ingat bahwa yang namanya penyakit atau sakit itu bisa jadi bukan karena virus, tapi karena pikiran kita atau suasana batin kita. Itu suasana yang boring, suasana yang yang begitu saja, ya tidak ada variasi dalam hidup ini. Yang itu yang pertama ya, jadi tumbuhnya imajinatif, rasa imajinatif. Yang kedua adalah bekunya inspirasi, bekunya rasa inspiratif ya, dalam diri kita. Jika Anda seorang yang pengen mengembangkan usaha dan sebagainya itu, cobalah sering-sering piknik. Barangkali dengan begitu Anda mendapatkan variasi, mendapatkan inspirasi. Tidak melulu berkutat dengan angka-angka saja ya. Dengan kita berrekreasi, berpiknik, mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi baru. Nah, kalau kita tidak memiliki rasa piknik ya, rasa ingin piknik atau kurang piknik ya, inspirasi itu tidak akan dapat. Inspirasi baru, semangat baru itu tidak akan dapat. Ya begitu ya teman-teman. Yang ketiga ini juga berbahaya, emosi jiwa yang menentu, bawaannya emosian, bawaannya sedikit-sedikit pengen marah terhadap apa? Terhadap hal yang kecil yang nggak perlu dipersoalkan, pengennya marah di rumah marah, di kantor marah, dengan anak buah marah. Bahannya marah mulu. Uang ada, mobil ada, istri ada. Tapi karena jiwanya itu gersang ya, ibarat tanah itu tanah yang tandus, tidak pernah piknik, jarang piknik, itu bahannya emosian. Kalau Anda mengalami hal semacam ini, cobalah Anda pergi piknik. Gak usah jauh-jauh, gak usah mahal, ke tempat yang mahal-mahal, cukup Istiqlal aja. Istiqlal itu kalau Anda muslim, tempatnya enak untuk sholat ya, untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Yang selanjutnya adalah dia selalu negative thinking, bawaannya negatif dulu. Karena apa? Ya itu tadi, karena emosian negatif aja. Dia khawatir kalau mobilnya musim hujan ini kena air gimana, kalau motornya kena air gimana, kalau usahanya nggak maju gimana. Negatif dulu banyak. Jadi usahakan kita kikis itu semuanya, kita elakkan itu semuanya dengan rajin ya. Kita jadwalkan mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita piknik, refreshing. Yang terakhir ini yang sangat berbahaya sekali adalah dirundung kesedihan yang nggak berujung. Dirundung kesedihan yang nggak berujung itu bahannya sedih yang nggak berdasar. Dalam hidup manusia ini kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. What will be. Apa yang akan terjadilah. Jadi dirundung kesedihan karena dia tidak keluar dari persoalan. Dia melihat persoalan hidup dunia ini hanya dirinya sendiri,
dan persoalan itu. Padahal dunia ini luas. Kota Jakarta ini luas. Tidak hanya sebatas RT atau RW tempat di mana dia berada. Jadi begitu teman-teman. Ya, jadi kelima hal tadi mudah-mudahan menjadi suatu pemicu kita, saya juga, kita semuanya perlu piknik. Walaupun ya naik kereta api ke Bogor, gitu. Dari Bekasi ini naik kereta api ke Bogor, sampai di stasiun Bogor makan, ya makan entah itu Padang, entah itu KFC, pulang lagi ke Bekasi, itu juga sudah termasuk piknik. Agar kita ada penyegaran dalam diri kita, agar kita ada masa baru, inspirasi baru, imajinasi baru dalam menghadapi hidup ini, agar kita tidak bawanya suntuk atau boring. Dengan begitu kita lebih produktif dalam bekerja, lebih fresh dalam menghadapi masalah. Semuanya itu pasti ada way out-nya kalau kita hadapi itu dengan kemudahan senyuman. Kemudahan senyuman itu didapat dari kita pergi piknik. Di piknik itu ya perlu kita jadwalkan sebulan sekali kah, 2 bulan sekali. Gak perlu ke tempat yang mahal, ya, cukup ke taman bunga, ya. Lapangan banteng itu sekarang sudah ditata dengan baik. Lapangan sekitar taman sekitar di Istiqlal itu juga udah bagus. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi suatu ya sedikit inspirasi buat kita dalam menghadapi perubahan hidup dan kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa.